Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana ledakan demi ledakan itu tertahan semua oleh jurus gravitasi Vaisravarna yang sempat diaktifkan olehnya sebelum sesaat Ausse menyerang dengan barbarnya. Namun tiba-tiba semua itu pun sia-sia karena serangan ledakan yang diciptakan oleh Ausse itu sungguh sangatlah kuat, yang bahkan mampu membuat ruangan gravitasi Vaisravarna retak begitu saja. Vaisravarna pun kaget akan hal itu karena selama ini dia berlatih siang malam, malam ke siang hanya untuk menciptakan ruangan gravitasi yang kokoh itu, yang bertujuan untuk tak bisa ditembus oleh sang naga kuno. Akan tetapi perjuangan Vaisravarna itu sia-sia setelah Ausse berhasil menjebolnya. Ausse pun keluar di sana sambil bersiap-siap untuk menyerang Vaisravarna dengan pedang naganya yang berhasil membuat goresan luka di tubuh Vaisravarna itu. Lalu tiba-tiba Ausse pun tepar di sana dan langsung kembali ke mode manusianya karena serangan yang Ausse lakukan tadi adalah serangan titik darah penghabisan yang ia bisa lakukan. Sampai api abadi itu benar-benar terbakar kembali di tengah-tengah kobaran api itu. Vaisravarna dan Ausse pun saling berbicara. Vaisravarna berkata apa nama jurus Ausse yang digunakan tadi yang membuat perisai kebanggaannya dan tubuh libatnya itu kalahnya dengan satu serangan saja. Ausse pun menjawab kalau jurus yang ia gunakan tadi itu tidak ada namanya. Oh begitu ya, sungguh sangat membagongkan. Sial, semua latihan kerasku selama ini sia-sia begitu saja. Dan bahkan aku kalahnya dengan satu serangan sedudukan sang naga emas kuno. Kau menang Ausse, ucap Vaisravarna. Di saat Vaisravarna berkata seperti itu, Ausse pun berteriak kesenangan dengan sangat lantang. Ya, aku berhasil menang. Tidak lama dari situ, apa ini? Kobaran api ini, kobaran api yang semakin membara. Gawat, aku harus cepat-cepat pergi dari tempat ini, ucap Ausse yang berlari sejauh mungkin dan sejauh mungkin. Namun tiba-tiba tubuh Ausse pun dipegang oleh Raja Vaisravarna yang sambil berkata kalau pertarungan ini akan di-rematch ulang dengan pertarungan di tengah kobaran api yang meledak-ledak. Ausse yang tak terima dengan keputusan sepihak itu, ia berkata, aku jelas-jelas menolaknya. Aku tak mau bertarung dengan orang yang pernah mengalah kepadaku. Dan terlebih lagi, aku tidak mau bertarung di tempat yang panas seperti ini. Namun tiba-tiba, scene pun berpindah dengan baku hantam antara Sun Wukong versus Raja Awal Surga yang masih saling jual beli pukulan di sana. Raja Awal Surga pun sangat kewalahan dengan jurus 10.000 kloningannya Sun Wukong ini yang dari tadi serasa tidak ada habis-habisnya. Lalu Yuan Tianzu pun mulai benar-benar murka menggunakan jurus lasernya kembali guna untuk menghancurkan semua kloningan Sun Wukong yang begitu banyak. Dan bam, ledakan dasar itu pun berhasil menghabisi 10.000 kloningan Wukong itu sampai tak tersisa di sana, yang membuat kloningan Wukong itu meledak layaknya kembang api kemenangan yang menyala-nyala meletus ke sana ke sini. Raja Awal Surga pun berteriak sekencang-kencangnya, ayo Sun Wukong, tinggal kau sendirian sekarang, sambil melesat dengan kecepatan tinggi untuk menghantam Sun Wukong yang menyebalkan itu. Akan tetapi Sun Wukong yang akan dibaku hantam malah rileks dan santai saja. Wukong berkata, sungguh sangat memalukan, dewa kuno apanya, lihatlah baik-baik sekitarmu itu. Yuan Tianzu pun berhenti seketika saat Sun Wukong berkata seperti itu. Dan bam, pilar api suci itu pun menyala-nyala di sana dengan sangat dahsyat, yang itu artinya kitab suci sudah benar-benar kembali. Yuan Tianzu, kau gagal. Semua obsesimu untuk menguasai alam semesta ini tidak ada gunanya. Kau harus bisa menerima kekalahan pahitmu ini. Zikuan, sang raja alam baka pun terkejut dengan hal itu karena ia tak percaya bahwa Wukong berhasil melakukan hal gila itu. Yuan Tianzu pun melongo dibuatnya dan tak percaya akan hal itu. Lalu Yuan Chi, si burung Kiaroro itu pun melihat dengan jelas kebangkitan api kitab suci dari atas tebing. Sementara itu Ausse yang sudah lemas tak berdaya dipegangi terus oleh Vaisravarna dan mereka berdua pun terbakar di api yang sangat panas itu. Kemudian scene pun kembali kepada Sun Wukong dan Raja Awal Surga, di mana Raja Awal Surga berteriak-teriak layaknya orang yang stres. Semua perjuangan, penantian, dan obsesi untuk mendapatkan kitab suci harus sia-sia begitu saja. Sun Wukong yang melihat Raja Awal Surga sedang bersedih dan meratapi nasib hidupnya, mencoba untuk mengajak makan dengan jagung bakar di tempat itu. Sun Wukong berkata dengan sangat santai, hei Yuan Tianzu, apa gunanya kau menginginkan api kitab suci itu sampai kau benar-benar seperti ini? Kau tahu Tianzu,
Kau itu bodoh, sombong, dan benar-benar maniak. Semua yang kau lakukan itu tak ada gunanya. Lebih baik nih kau makan aja jagung bakar bersama-sama denganku. Setelah kita baku hantam tadi, aku yakin kau sangat begitu lapar, iya kan? Ucap Sun Wukong. Bacot kau raja keras, sialan. Gara-gara kau semua rencanaku gagal total begitu saja. Yuan Yin Tianzu pun menyerang Sun Wukong di sana. Namun tiba-tiba badan Sun Wukong pun tak bisa bergerak begitu saja. Dan ting, Wukong pun menghilang begitu saja. Yuan Yin Tianzu pun kebingungan di sana. Lalu tiba-tiba Xiaoyu pun muncul dan bertemu dengan Yuan Yin Tianzu. Yuan Yin Tianzu pun berkata, Xiaoyu, aku telah terlahir kembali. Namaku bukan lagi Xiaoyu. Aku adalah Sang Sutra yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan semua orang yang terbunuh di sini aku bisa menghidupkan kembali mereka dengan sangat mudah. Serta sebaliknya, aku juga bisa membunuhmu kapan saja, ucap Xiaoyu. Hei Tianzu, aku hanya ingin menanyakan sesuatu hal kepadamu. Kenapa kau rela melakukan ini bahkan sampai sejauh ini? Kau tahu semua yang kau lakukan itu salah kan? Lalu Yuan Yin Tianzu pun terdiam di sana dan berubah ke sosok anak muda yang menangis-nangis itu. Dia berkata, maafkan aku Xiaoyu, semua ini kau lakukan karena dulu aku sangat terhina. Begitu ya rupanya, ucap Xiaoyu. Kau tahu Xiaoyu, sebenarnya aku juga tidak mau menyakiti orang lain jika masa laluku tidak kelam seperti ini. Oh jadi begitu ya, sini bangunlah Tianzu, kembalilah. Namun di saat Tianzu akan memegang tangan Xiaoyu pun langsung menendang mukanya dengan sangat kerasnya. Xiaoyu berkata, berani-beraninya kau membohongiku. Jika kau memang tak ingin berubah, jangan pernah berpura-pura seperti itu, dasar bodoh. Kau pikir kau bisa membodohiku? Hah? Dasar dewa lemah. Apa kau bilang? Lalu Tianzu pun berubah lagi ke mode monsternya. Serta dengan sangat cepat dia pun berhasil mencekik leher Xiaoyu dengan sangat kencangnya. Tianzu berkata, hah, kau bodoh sekali. Kenapa kau keluar dari kobaran api itu? Dan sosokan untuk menemuiku, serta menceramahiku. Akhirnya aku masih ada kesempatan untuk mendapatkanmu. Yang harus kulakukan hanya memakanmu hidup-hidup di sini. Hei dasar dewa bodoh, kau pikir aku sendirian? Hah, lihatlah sekelilingmu. Hah? Apa? Sejak kapan dia ada di sini? Bagaimana bisa aku tak menyadari keberadaannya itu? Ucap Yuan Yin Tianzu yang dicengkram oleh makhluk aneh itu. Dan tiba-tiba bukan dia saja, sepasang kera merah dan biru pun sudah memegang Tianzu dari tadi. Wah, sepertinya kau tak sadar ya dengan kehadiran kami di sini. Rasakan ini Yuan Yin Tianzu, masuklah ke dalam alam kehampaan. Apa itu? Lalu Tianzu pun tertarik di sana, tertarik dan terus tertarik begitu saja. Yuan Yin Tianzu pun tak bisa berbuat apa-apa, serta langsung masuk ke dalam dimensi itu. Orang ini sangatlah kuat. Jika dibiarkan aku takut dia merajalela. Tapi sekarang tak usah khawatir, aku sudah mengirimnya ke alam kehampaan di mana di dalam itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Apa itu artinya? Dia sudah mati, ucap Xiaoyu. Tidak, dia masih hidup. Namun dia tidak bisa keluar dari tempat itu, Xiaoyu, temanku. Lalu Xin pun memperlihatkan Yuan Yin Tianzu yang sedang di alam kehampaan, yang sedang lari ke sana kemari mencari jalan keluar dari tempat itu. Dia pun terbang dengan sangat cepat, akan tetapi dia tidak menemukan jalan keluar. Apakah kau yakin dia tidak akan kembali? Ucap Xiaoyu. Ya, aku yakin sekali akan hal itu temanku. Sekarang Dewa Jahat itu tidak mungkin mengganggumu lagi dan tak mungkin bisa ada di sini. Oh begitu ya, syukurlah kalau begitu. Terima kasih teman-temanku. Sama-sama, ucap para makhluk itu. Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah kepada Ause yang baru saja bangun di sana. Mereka semua berkumpul di tempat Xiaoyu. Ause pun sembuh total dari lukanya itu, serta dibangunkan oleh Yuan Qi sang burung Kiaroro. Dan kita pun diperlihatkan Tan Sanzang, Bayi, Sang Wujing, Baisi, Baik, Katsu, Putri Medusa, Bailang dan Sun Wukong sedang bahagia di sana serta minum teh dengan sangat santainya. Ause pun kaget dengan tempat yang seindah ini. Yuan Qi mengatakan ini adalah rumah atau tempat Xiaoyu. Lalu tiba-tiba Xiaoyu pun muncul dari belakang Bailang dan berkata, "Hei Bailang," sambil tersenyum di sana.
Xiaoyu pun berkata kepada semua orang di sana jika dia benar-benar berterima kasih atas perjuangan mereka selama ini, terutama kepada Bailang. Aku sungguh benar-benar berterima kasih padamu karena perjuanganmu begitu tulus untukku dari awal pertama kita bertemu dengan sampai saat ini. Lalu Xiaoyu pun memeluk Bailang sambil berkata, selamat tinggal kalian semua. Aku harus segera pergi dengan teman-temanku ini. Mereka adalah para dewa dari dunia lain. Dewa, ucap Tan Sanzang. Ya, kami adalah para dewa dari dunia lain. Aku dewa kera. Wow, menarik. Apakah ada dewa babi, ucap Chubaji? Lalu Sun Wukong pun berkata, apa sih nggak jelas para dewa itu? Wukong, akhirnya tugasmu selesai juga ya. Kalau begitu semuanya aku pamit dulu ya, ucap Xiaoyu dan Bam. Mereka semua pun kembali ke pulau itu dengan sangat sehat walafiat di sana tanpa ada luka sedikit pun. Aku benar-benar tak percaya jika kita mampu untuk mengembalikan Sang Sutra ke tempatnya, ucap Chubaji. Ya, dari awal aku sudah yakin akan hal itu, ucap Sun Wukong. Akhirnya kita bisa pulang, ucap Ause. Lalu Bailang pun berjalan ke tepi tebing itu sambil melihat pilar api yang menggebu-gebu di sana. Oh ya, jadi ini akhir dari perjalanan kita, Xiaoyu. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.